Kalau seandainya ada yang bertanya, kalau saya mengakan makanan haram, sumber saya haram, memang apa dampaknya? Paling tidak ada 6 dampak teman-teman sekalian, dan itu bisa dirasakan dalam kehidupan kita. Kata para ulama, khusus masalah pendapatan, itu di hari kiamat ditanya dari mana sumbernya, kemana keluarnya. Maka ulama mengatakan ada 4 sumber pendapatan. Yang paling pertama, yang paling mulia, sumbernya halal, pekerjaannya benar, kemudian dikeluarkan ke tempat yang halal, menafkahi keluarga, bangun masjid, perbuatan dermawan, sedekah, dan seterusnya. Ini yang paling mulia, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang ini. Yang kedua adalah orang yang buruk, sumbernya halal, sudah benar pekerjaannya, tapi larinya kepada yang haram, berzina, berjudi, mabuk, akhirnya pendapatan halalnya menjadi haram. Ini buruk. Ada orang yang lebih buruk daripada itu, yaitu sumbernya haram, dari hasil curian, korupsi, dan seterusnya, dikeluarkan pada yang halal. Dia umroh, dia haji, bangun masjid, sedekah, tapi dari uang haram. Ini lebih buruk daripada yang kedua tadi, karena hanya akan menambah dosanya. Begitu juga yang terakhir, yang paling buruk lagi adalah sumbernya haram, dikeluarkan pada yang haram. Dia mencari sumber haram, hasil curian, korupsi, merampok, dan seterusnya, dipakai untuk mabuk-mabukan, judi, dan seterusnya. Ini orang yang paling buruk, teman-teman sekalian. Lebih jauh kita bahas masalah ini. Kalau seandainya ada yang bertanya, kalau saya mengakan makanan haram, sumber saya haram, memang apa dampaknya? Paling tidak ada 6 dampak, teman-teman sekalian, dan itu bisa dirasakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah angkat keberkahan harta atau pendapatan kita. Makna berkah tidak cukup-cukup. Jadi walaupun banyak pendapatannya, tidak bisa sama sekali dia nikmati. Sekian puluh juta, ratusan juta, miliaran pendapatan, tapi selalu habis, nggak jelas kemana. Kalau berkah, ada orang mungkin gajinya cuma 1 juta, 2 juta, tapi dia tinggal bersama istrinya, 3 anaknya, mertuanya numpang sama dia, cukup. Itu namanya keberkahan. Kalau sumber haram, diangkat keberkahannya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga An-Nasai, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhikat barakatu bay'ihima. Bila seorang penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar, khiyar maksudnya dalam agama kita, teman-teman, belum berpisah, mereka mau lanjutkan transaksi atau mau membatalkannya. Selama keduanya belum berpisah, masih boleh khiyar, hukum khiyar namanya. Boleh lanjutin transaksi, boleh batalkan, selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan. Anda mau jual mobil, ditanya oleh pembelinya, mobil ini pernah tabrakan nggak? Iya, pernah. Di bagian depan sebelah kanan, tapi saya sudah masukkan di bengkel. Silakan Anda cek. Dengan jujur begitu, insya Allah laku mobilnya. Oh, nggak pernah tabrakan, padahal sudah 7 kali tabrakan mobil itu. Kebohongan yang dia sebarkan. Maka paling jauh orang itu ambil nomor telepon dan pergi, tidak akan beli mobil Anda. Kata Nabi SAW, jika keduanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Sebaliknya, jika menyembunyikan dan hapus keberkahan jual belinya. Makna keberkahan, biar kita jual barang bekas sebagai penjual, uang yang kita terima walaupun sedikit, motor bekas, mobil bekas, apalah, maka tetap itu uangnya akan berkah, akan bisa berkembang lebih banyak. Dan juga pembelinya walaupun beli barang bekas akan berkah, mobil bekas, motor bekas tetap bisa dipakai lama. Seperti itu keberkahan. Yang kedua, teman-teman sekalian, doa tidak dikabulkan. Tahu doa ini apa? Curhat kita kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Kita kalau sehat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kesehatan itu Allah, yang bisa mempertahankannya hanya Allah. Kalau kita sedang sakit dan menghadapi masalah, yang menciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan itu Allah, yang bisa mengangkatnya hanya Allah. Maka kita tinggal berdoa kepadanya.
Dan doa ini dihajib atau ditahan oleh Allah SWT kalau orang punya pendapatan haram. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat At-Tabarani, Nabi SAW mewasiatkan kepada seorang sahabat yang mulia namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Wahai Sa'ad, perhatikan baik-baik sumber makananmu, pastikan dia halal, doamu akan diijabah. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang sahih, riwayat Muslim, pada saat Nabi SAW jelaskan, ada orang rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak punya alas kaki, miskinnya luar biasa. Lalu kemudian dia angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram? Jadi seperti tidak diijabah doanya. Yang ketiga, penghalang dari diterimanya sedekah, haji, umroh, bahkan semua amal soleh yang dia kerjakan, dia lakukan dari sumber yang haram, ditolak sama Allah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan Tabarani, kata Nabi SAW, idza kharaja ar-rajulu hajjan hajan binafaqatin tayyibah, kalau seorang laki-laki keluar mengerjakan ibadah haji dari uang yang baik, uang yang halal, wa wada'a rijlahu fil gharzi, kemudian mulailah dia injakkan kakinya di depan rumahnya, mulai menuju ke bandara, mulai naik pesawat sampai ke haji misalnya. Fanada, kemudian mulailah dia ucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun, sebagaimana orang umrah dan haji mengerjakan itu. Nadahu munadin minas sama, maka dia langsung dijawab oleh seorang pemanggil atau malaikat dari langit sambil berkata, labbaika wa sa'daik, jawaban panggilanmu dijawab dan semoga kebahagiaan bersamamu. Zaduka halal, bekalmu halal, wa rahilatuka halal, juga tungganganmu halal, wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur, dan hajimu diterima tanpa tersisa dosa sedikit pun. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabitha, kalau dia keluar mau mengerjakan haji atau umrah, sama bangun masjid, sedekah, bantu orang tuanya, tapi dari sumber haram, maka fawada rijlahu fil garz, dan mulailah dia injakkan kakinya di kendaraannya untuk pergi haji ataupun umrah. Fanada baik, lalu kemudian dia bilang labbaik Allahumma labbaik, seperti orang biasa haji umrah, aku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Nadahu munadi minas sama, maka akan ada malaikat yang jawab dari langit mengatakan la labbaika wala sa'daik, enggak ada jawaban panggilan seruanmu itu dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Kenapa? Zaduka haram, karena bekalmu haram, wa nafaqatuka haram, juga pendapatanmu atau biayamu ini uang haram, wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak diterima. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini juga riwayat harusnya menggetarkan hati kita sebagai orang muslim, riwayat Ahmad, dan ini hadis ya disahihkan oleh beliau walaupun Syekh Albani sempat mendhaifkannya. Dalam Musnad dikatakan, kata Nabi SAW, la yaktasibu abdun malan min haram, tidak ada seseorang yang sengaja mencari pendapatan haram, fayunfiku minhu fayubarakallahu fi, kemudian dia menginfakkannya, masukkan di kotak amal, sedekah buat biaya orang tuanya, istri sama anaknya, apalah yang dilakukan, maka tidak akan diberkahi oleh Allah, maksudnya tidak diterima. Wala yatasaddaqu bihi fayuqbalu min, kalaupun dia sedekahkan tidak akan diterima darinya. Wala yatruku khalfa dhahrihi illa kana zadahu ilan nar, dan kalau dia tinggalkan harta haram itu sebagai warisan kepada ahli warisnya, hanya akan menambah jalannya menuju ke neraka. Inna Allah azza wa jalla yamhu sayyi'u bis sayyi', Allah tidak pernah menghapus dosa dengan dosa juga, tapi walakin yamhu sayyi'u bil hasan, tapi Allah hapus kesalahan justru dengan perbuatan baik. Innal khabitha la yamhul khabith, sesungguhnya perbuatan haram tidak akan menghapus yang haram, maksudnya sedekah ya dari sumber haram tidak akan menghapus dosa-dosa. Abdullah bin Umar berkata, dan ini penting teman-teman sekalian, dalam penglihatan ini, kalau kita fahamnya selama ini mencari rezeki halal itu adalah ibadah, sudah sangat baik. Tapi ada hal yang lebih penting, meninggalkan pendapatan haram lebih besar pahalanya daripada mencari yang halal. Meninggalkan yang haram lebih besar pahalanya daripada mencari yang halal. Jadi kalau misalnya kita ditawarkan sebuah proyek ternyata itu haram, kita tinggalkan walaupun proyeknya kecil saja, misalnya cuma
100.000 rupiah, 200.000 rupiah suruh buat apa gitu. Kita tinggalkan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita bersedekah mungkin ratusan juta. Itu perkataan sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Juga seorang tabi'in yang mulia bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, syubhat tidak jelas, halal nggak sih? Bukan haram ini, masih syubhat saja. Sungguh aku menolak 1 dirham yang syubhat, lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan 600.000 dirham. Yang keempat, kerusakan hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan hati kita tahu mahkota tubuh kita. Dia baik, baik semua yang lain. Rusak, rusak semua yang lain. Dalam sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idha salahat salahal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh tubuh akan baik, sehat, aman. Dan kalau dia buruk atau rusak, semua tubuh akan rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Ibnu Hajar rahimahullah menanggapi hadis ini sambil mengatakan, di dalam hadis ini terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak. Dan Imam Ahmad berkata rahimahullah, dengan apa hati bisa menjadi lunak supaya bagus, bersih? Maka kata beliau, dengan makanan yang halal. Yang kelima, hidup kalau punya pendapatan haram itu gelisah. Kalau orang sengaja buat manipulasi data, pendapatan haram, misal dia nyuri di kantornya 100.000 rupiah, 1 juta rupiah misalnya, setiap kali dia dengarkan angka 1 juta atau 100.000, dia kira dirinya yang sedang ditegur. Kegelisahan, ketakutan yang ada. Kalau dia punya pendapatan halal, tidak akan terjadi seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 4, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, padahal sebenarnya bukan itu. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, yang keenam, ancaman dengan azab yang berat pada hari kiamat. Di dunia diangkat keberkahan hidup, gak diterima amal-amalnya, di akhirat lagi masuk ke dalam neraka. Sebagai contoh misal, orang yang memakan harta anak yatim dalam surah An-Nisa ayat 10, ini sebagai contoh. Tentu semua pendapatan haram kalau kita jadikan sebagai sumber, maka akan jadi penyebab siksa neraka. Tapi ini salah satu contohnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka telah menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Juga sabda Nabi SAW yang menegaskan masalah itu, hadis sahih riwayat At-Tabarani, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Suatu daging yang tumbuh, darah dan daging yang tumbuh dari keharaman, maka neraka lebih pantas baginya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus berhati-hati sekali agar jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang haram ini. Izinkan saya menutup teman-teman sekalian dengan bagaimana sikap para salafus saleh, ya, dari Nabi SAW dan para sahabat, para tabi'in dalam meninggalkan yang haram. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW pernah gelisah di rumah Ummu Salamah, salah satu dari istri beliau. Tidak biasanya begitu, biasanya Nabi kalau datang istirahat tidur langsung. Ini enggak gelisah. Lalu Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya, kenapa anda begitu gelisah? Kata Nabi SAW, tadi waktu masuk ke rumah ini, saya temukan ada sebutir kurma dekat ranjang. Maka saya langsung memakannya, tapi setelah saya menelannya, saya tiba-tiba berpikir, jangan sampai itu adalah kurma sedekah. Dan Nabi SAW tidak boleh terima sedekah. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi SAW, beliau tidak boleh terima sedekah. Boleh terima hadiah ya, tapi sedekah nggak boleh. Maka beliau ketakutan jangan sampai dengan satu butir kurma itu Allah menghisapnya. Begitu sifat Nabi SAW, sangat hati-hati. Begitu juga dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, punya seorang hamba sahaya yang selalu bekerja setiap hari. Sebagai bentuk penghormatan, hasil pendapatannya dibeli makanan, Abu Bakar makan berdua dengan dia. Sering kali Abu Bakar tanya, dari mana tadi? Kamu kerja apa? Oh tadi saya kerja di kebun kurma ini. Oh tadi saya angkat batu di sana. Lalu Abu Bakar makan karena dianggap dari halal. Satu waktu Abu Bakar lupa nanya. Lalu Abu Bakar makan. Setelah makan kata Abu Bakar, dari mana sumbermu ini? Setelah makan, maka orang itu mengatakan, dulu di masa jahiliyah sebelum Islam saya pernah pura-pura jadi dukun.
Dari dukun pun sudah haram, ini pura-pura dari dukun. Lalu kemudian apa yang saya jelaskan kepada seseorang itu terjadi benar. Orang itu merasa punya utang dengan saya. Maka sekarang setelah masuk Islam dia lihat saya, dia bayar. Maka saya beli makanan dari sumber itu. Abu Bakar langsung tahu ini sumber haram, dari hasil penipuan. Boleh korek tenggorokannya, memuntahkan semua itu karena khawatir kena dampak dari semua makanan haram tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia, juga berkata, tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku melainkan aku dalam keadaan mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana keluarnya. Juga Wahab bin Munabbi, ini terakhir, mengatakan barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah, maka hendaklah ia memperbaiki makanannya.